Hai, video ini buat kalian yang gundah dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, aku membaca cuitan Mas Yos Kenawas, seorang pakar political science. Dia bilang, sekarang para ahli mulai tidak lagi melabeli Indonesia sebagai negara demokrasi, melainkan negara kompetitif otoritarianism. Ini istilah baru buatku yang bikin penasaran sekaligus bertanya-tanya, apakah benar Indonesia sudah bukan lagi negara demokrasi? Stephen Levinsky, penulis buku How Democracy Died, dalam sebuah pidatonya bilang bahwa otoritarianisme kompetitif adalah suatu negara yang di permukaan tampak demokratis, tapi di baliknya penuh ketidakadilan sistematis. In which multi-party elections exist that are meaningful, but systematic government abuse skews the playing field against the opposition. Now, unlike traditional dictatorships, competitive authoritarian regimes are competitive. Opposition parties exist, they're legal, they're above ground, and they use democratic institutions to contest, often vigorously, for power. Ada pemilu rutin, ada multipartai, tapi proses politik penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan oleh penguasa. Ada penggunaan aparat dan sumber daya negara untuk mempertahankan status quo. Tidak ada partai oposisi, jikapun ada sangat lemah. Hak-hak sipil sering banget dilanggar. Ada jurnalis dan media kritis malah dibungkam. Kok kondisi ini terdengar familiar ya? Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat sudah tidak ada lagi partai oposisi yang kuat sejak periode kedua Presiden Jokowi. Bahkan sekarang sudah tidak ada oposisi. Kecurangan pemilu bahkan terjadi sejak awal. Kita bisa lihat bagaimana ada peraturan yang diubah demi meloloskan seorang anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden. Cawe-cawe pemerintah dan penggunaan sumber daya negara untuk memenangkan pilpres sudah diakui oleh Presiden Prabowo. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Warga menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi, menolak UU Cipta Kerja, menolak pelemahan KPK, menolak RUU TNI, bahkan tidak didengar. Yang ada malah direpresi. Media dan jurnalis kritis malah dikirimin kepala babi dan bangkai tikus. 5 poin ini saja sudah menggambarkan negara otoritarianisme kompetitif sebagaimana digambarkan oleh Levinsky. Melihat Indonesia lewat kacamata otoritarianisme kompetitif bikin makin sadar bahwa kita sedang dalam masalah besar. Ini bukan lagi soal kegambangan demokrasi di persimpangan jalan, tapi justru sudah salah jalan. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membangun oposisi dan masyarakat sipil yang kuat. Semoga kita masih punya energi dan punya semangat ya. BTW, aku bikin bingo chart berisi 16 ciri atau kondisi negara otoritarianisme kompetitif berdasarkan pemikiran Levinsky. Menurut kalian, berapa banyak kondisi yang sudah terjadi di Indonesia saat ini? Coba main dan bagikan ya.